Kesempatan pagi hari ini, saya Jeffrey Panjaitan kembali ke ruang dengar Anda untuk menyampaikan dialog khusus bersama KPPN Nabire. Dulu saya punya co-host ini pagi hari ini. Mas Alvan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya. Dari studio, yaitu yang pertama adalah Bapak Dede Daman selaku Kepala KPPN Nabire. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Jerry. Ya, juga teman-teman semua selamat pagi. Ya. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Kedua ada Bapak Basir dari KP2KP. Selamat Ya, pagi. ya selamat pagi Bang. Lebih baiknya jangan dipanggil Bapak ya, panggil Mas atau Bang, Abang. Iya, terlalu tua kayaknya kalau dipanggil Bapak. Iya, baik. Nanti saya panggil Abang Basir. Ya, boleh. Oke, yang ketiga adalah ini Bapak atau Abang Herman? Panggil Mas saja. Mas saja. Oke. Sama dari KP2KP juga. Iya. Oke. Alvan, kita masuk pagi hari ini tentunya ya, sudah ada materi yang akan kita sajikan. Saya pertama ke Pak Dede Daman dulu. Bapak terkait dengan press release APBN sendiri yang pagi hari ini juga kita mengangkat topik tentang KPPN tes APBN 2022. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebelum nanti kita banyak bertanya terkait dengan APBN sendiri. Silakan. baik, Bang Jerry, juga mungkin saya sebentar menyapa para pemirsa ya, Pro 1 RRI Nabire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua. Pada hari ini kami dari KPPN Nabire akan menyampaikan press release APBN ya untuk periode bulan Oktober tahun 2022. 2002 ini melayani kurang lebih 15 kementerian negara dan lembaga ya, dengan satuan kerja sebanyak 68 satker ya, satuan kerja dengan luas wilayah kerja meliputi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 262 tahun 2018 tanggal 30 Desember 2016 tentang organisasi dan tata laksana kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ini KPPN Nabire menyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara itu sebesar lebih kurang 2,1 triliun Bang Jadi ya. Nah, sampai dengan 31 Oktober 2002 ini KPPN Nabire telah menyalurkan APBN sebesar 1,4 triliun atau sebesar 68,7% dari pagu ya, 68,70% dari pagu, dari keseluruhan pagu yang kami kelola. Gitu. Nah, realisasi sebesar 1,4 triliun ini merupakan pengeluaran tadi dari belanja pemerintah pusat itu sebesar 512 miliar rupiah ya, yang disalurkan kepada 67 satker pada kementerian negara dan lembaga, dan sisanya itu belanja transfer ke daerah dan desa atau KDD itu sebesar 920 miliar rupiah ya, dari total pagu TKDD ini 1,2 triliun atau sebesar 75,50% yang disalurkan kepada 5 pemerintah daerah tadi ya, yaitu daerah Kabupaten Nabire, kemudian Paniai, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya. Nah, dari progres penyerapan anggaran tersebut, nah, khusus untuk bulan Oktober ini KPPN Nabire telah menyalurkan anggaran sebesar 321 miliar rupiah yang terdiri dari 15 miliar itu untuk belanja pegawai, kemudian 20 miliar itu untuk belanja barang, dan 41 miliar untuk belanja modal, dan 237 miliar itu untuk belanja transfer ke daerah. Jadi yang paling banyak ini transfer ke daerah yang kita salurkan di bulan Oktober. Mungkin itu Pak Jerry ya. Oke. Pak Dede mungkin bertanya sedikit terkait belanja pegawai di masa aktif.
belanja pegawai 51 itu kan terjadi gaji induk dan uang makan, uang lembur serta Betul. tunjangan yang masih desentralisasi. Betul. Nah kalau boleh tahu nih Pak Dede, yang dimaksud desentralisasi pembayaran ini apa ya? Oke, baik Mas Afan, mungkin ini pemirsa juga pengen tahu juga ya apa itu desentralisasi. Sebenarnya kalau kita lihat di DIPA itu ada 3 istilah. Pertama desentralisasi, kemudian tugas pembantuan, dan yang ketiga itulah dekonsentrasi. Nah kalau tugas pembantuan itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi ya. Nah, jadi ketika pemerintah pusat mempunyai kewenangan di daerah, kemudian dia tidak punya satker vertikal, maka biasanya DIPA-nya itu dilimpahkan ke tingkat provinsi, itulah yang namanya tugas pembantuan. Sementara kalau dekonsentrasi itu juga sama, pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang tidak punya kantor vertikal di daerah itu kepada satuan kerja yang ada di kabupaten atau kota. Nah itu beda dari desentralisasi. Nah sementara kalau desentralisasi ini adalah pelimpahan wewenang dari kantor pusat Kementerian Negara dan Lembaga kepada kantor yang ada di daerahnya. Nah, jadi dia masih memberikan dana kepada yang ada di daerah itu dimasukkan ke bulan DIPA. Nah, itu Mas Afan ya. Nah, jadi untuk pembayaran gaji ini memang terutama untuk tukin ini sebagian ada yang masih dibayarkan melalui DIPA satker masing-masing di daerah, tapi ada juga yang sudah dibayarkan secara terpusat di kantor pusatnya. Nah, contohnya kita KPPN itu merupakan kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Nah, cuma untuk tukin kita ini sekarang tidak lagi dibayar di DIPA KPPN di daerah, tapi sudah dialokasikan di DIPA kantor pusat. Nah, sehingga itu ya yang dimaksud desentralisasi daerah itu. Mungkin itu Mas Alfa. Baik. Berarti mirip-mirip sama RRI. Betul. Ya. Tapi kalau RRI kan gaji masih dari sini ya. Nah, itu masih kategori desentralisasi, masih desentralisasi. Baik. Oke, selanjutnya nanti terkait dengan belanja barang senilai 27 miliar ini, tentunya angka yang cukup besar. Yang dibelanjakan oleh Satker itu outputnya apa saja Pak? Oke, ini terkait belanja barang. Jadi belanja negara ini ada 4 kategori besar ya. Pertama belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Nah untuk belanja barang sendiri itu sebenarnya itu belanja-belanja yang sifatnya untuk operasional kantor ya. Contohnya kalau yang lebih mudahnya itu untuk belanja-belanja yang sifatnya barang-barang konsumsi ya, terdiri dari untuk barang persediaan seperti ATK dan sebagainya. Nah, juga mungkin untuk pemeliharaan operasional kantor atau juga pembayaran biaya dan jasa itu masuk dalam output belanja barang. Nah, cuma untuk satu tertentu emang belanja barang ini ada output tertentu. Contohnya untuk kejaksaan, nah, dia untuk belanja barang itu dipergunakan untuk penanganan perkara. Nah, jadi outputnya adalah penyelesaian perkara gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga untuk untuk Kemenang ini ada yang namanya output fasilitas dan pembinaan kelompok masyarakat. Itu juga dibiayai dari belanja barang. Kemudian juga ada pelaksana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup itu untuk STGOP ya ini. Kemudian juga untuk prasarana bidang konektivitas udara oleh UPBU. Nah, ini contohnya di Bandar Udara Nabire sini ya. Nah, jadi ada beberapa sarana prasarana yang memang dibiayai dari belanja barang. Kemudian sarana bidang konektivitas laut itu untuk unit pengelola pelabuhan. Kemudian prasarana bidang industri dan perdagangan ini untuk kalau di sini dikelola oleh Disperindak ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, inilah kategori DIPA yang tadi dekonsentrasi nih. Dekonsentrasi ya. Di KPPN Nabire untuk tahun 2022 ini ada 2 Pemda ya yang mendapat DIPA dekonsentrasi, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mugiai ya masyarakat. Kemudian pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat ini oleh Polres ini juga untuk menjaga keamanan lingkungan dan sebagainya. Ya, Polres melakukan pemantauan ini juga dibiayai dari belanja barang. Ya, gitu. Kemudian bantuan pendidikan dasar dan menengah ini oleh Kemenang. Ya, 27 miliar itu masalah. Ini beberapa output ini Bapak, ini kan ada penanganan perkara pada kejaksaan, terus ada di Kemenang itu ada pembinaan kelompok masyarakat, terus di PJN juga ada prasarana bidang konektivitas daerah barat. Nah, dari outputnya sendiri ini ada kewajiban pelaporan nggak terkait capaian outputnya dari Satker ke KPPN ini, Pak? Oke ya.
Memang untuk tahun-tahun mungkin sebenarnya sejak dulu, tapi setelah kita reformasi keuangan negara ini, memang kita ini anggaran ini sudah berbasis output ya. Jadi Kementerian Negara itu dia menentukan dulu apa outputnya, baru ditentukan biaya atau anggarannya. Kewajibannya ada setiap satuan kerja harus menyampaikan capaian output itu paling lambat 5 hari kerja setelah bulan tersebut berakhir ya. Misalnya bulan Oktober kemarin, nah dia itu harus menyampaikan capaian output itu maksimal itu 5 hari kerja setelah tanggal 31 Oktober gitu kan. Nah itu dan ini capaian output ini tidak hanya sekedar ini, karena ini merupakan penilaian dalam indikator kerja pelaksana anggaran. Ya. Baik, Bapak, ini tentunya kan tadi disampaikan juga bahwa ada realisasi belanja modal sebesar 41 miliar Iya, betul. pada bulan Oktober. Ini terkait pembayaran apa saja, Pak? Jadi di bulan Oktober kita sudah membayar ya kepada satuan kerja itu sebesar 41 miliar untuk belanja modal. Ini diantaranya ini untuk tentunya ini untuk membiayai biaya fisik ya, untuk pengelolaan fisik. Salah satunya adalah ini pembangunan jembatan Kali Kayabo ya. Nah itu juga yang dibangun oleh satuan kerja di bawah Kementerian PUPR. WGT Monamani ya, betul, WGT Monamani ya. Cuman pekerjaan pengadaan dan pengiriman mobil tangki air powerhouse ini untuk UPBU Bilorari ya. Kemudian pekerjaan pembangunan jembatan Airi 2, kemudian juga pembangunan untuk pekerjaan pembangunan jembatan Airi 3 dan pembangunan jembatan Legari. Nah kemudian yang terakhir ini ada pembangunan lanjutan bandara baru Nabire ya, yang kita mungkin semua masyarakat di sini juga sedang menunggu-nunggu itu. Bertanya-tanya betul. Karena dengan adanya pembangunan bandara yang baru ini diharapkan mungkin mobilitas kita ini semakin gampang gitu kan. Juga semakin biaya semakin murah karena diharapkan dengan pembangunan bandara yang baru ini dapat dimasuki oleh pesawat-pesawat yang berbadan besar. Karena kalau sekarang kan yang ada ini baru bisa landing itu pesawat yang ATR 600, artinya terbatas penumpangnya sehingga berpengaruh terhadap tiket lebih mahal. Nah, apalagi kita kan sekarang ini Malbira sudah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah nih. Nah ini tentunya ini akan sangat didorong sekali ya untuk penyelesaian bandara baru ini. Mungkin itu ya. Jadi sementara itu. Jadi sebenarnya sebagian besar dari 41 miliar itu paling besar ini penyerapan dari pembangunan bandara baru ini. Jadi biar mas-mas bapak sama bapak sini nggak mikir dulu kali mau pulang. Iya betul. Merasakan. Betul. Apa akses transportasi lebih bagus. Silakan sama. Untuk pembangunan lanjutan bandara Nabire ini Pak Dina, kaitannya dengan pembangunan bandara lanjutan itu bersumber dari SBSN ya. Atau kita bisa sebut SBSN itu surat berharga syarikat negara betul. Nah untuk tahun ini progresnya sudah sampai mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah ini tentunya untuk progres pembangunan UPBU Nabire itu ya, pembangunan bandara Nabire yang baru ini ya. Nah, jadi untuk tahun sekarang ini kita di Dipa Satker UPBU Nabire ini mendapat tambahan dana sebesar 78 miliar ya, itu bersumber dari SBSN tadi sampaikan Mas Alpan ya. Nah untuk kontraknya sendiri ini langsung dikontrakkan oleh pusat Kementerian Perhubungan ya, jadi kontraktornya dari luar Nabire ini karena memang setara spesifikasinya memang kalau untuk mungkin rekanan lokal ini tidak masuk gitu kan. Nah, sehingga ini diselenggarakan oleh kantor pusat Kementerian Perhubungan. Nah, di kontraknya sendiri untuk membangun tahun ini itu sebesar 76 miliar ya. Nah, untuk di tahun ini yang akan dibangun ini nantinya pertama ini adalah gedung rumah pompa air ya, pompa air. Kemudian untuk kantor keamanan, kemudian terminal kargo, powerhouse, kemudian kantor admin dan area parkir serta taman. Nah itu dulu. Jadi sementara untuk tahun ini yang dianggarkan di tahun 2022 ini sebesar 78 miliar rupiah. Itu dulu Pak. Mungkin ini nanti akan berlanjut di tahun 2023 untuk penyelesaiannya. Semoga 2023 sudah. Nah, sehingga juga bisa ini. Nah, cuma mungkin ini agak ini juga nih, agak masih menurut saya sih mungkin agak panjang nih ceritanya, karena
untuk penyelesaian bandara ini harus dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya. Nah, seperti jalan menuju bandara itu mungkin juga aksesnya harus diperbagus dulu. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Ya. Ini harus bekerja sama dengan kementerian yang lain seperti PUPR untuk membangun jalannya. Nah, sehingga masyarakat untuk mengakses bandara ini lebih mudah dan lebih cepat gitu. Yeah. Karena kalau kita lihat dari sini ke sana itu sekarang tempuh waktunya sekitar 1 jam kan. Nah, ini kalau misalnya jalannya masih macet gitu, ini akan sangat rawan ya untuk para penumpang, bisa-bisa ada yang ditinggal pesawat dan sebagainya gitu. Dan tentunya peran serta masyarakat yang mendukung pembangunan. Betul, ini juga untuk peran serta masyarakat, dukungan masyarakat yang sangat diharapkan. Iya. Akhirnya Pak Dede, ini Mas Alvan sudah menyampaikan itu, kemudian bagaimana nih kinerja anggaran terkait dengan penyaluran TKDD oleh KPPN sendiri? Oke ya, kita dari tadi kita hanya membicarakan untuk belanja benda pusat saja ya. Nah, kita sekarang melihat juga untuk TKDD, yaitu transfer ke daerah. Ya. Nah, kami di KPPN Nabire ini mentransfer dana daerah ya ke daerah ini untuk tahun 2020 sebesar 1,2 triliun untuk 5 kabupaten. Ya. Nah, ini untuk belanja apa saja? Yang pertama adalah untuk penyaluran dak fisik. Apa itu dak fisik? Yaitu bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan ini terutama untuk menunjang sarana prasarana dasar ya, contohnya bidang jalan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang paling besar serapan ini ada di Kabupaten Nabire, alhamdulillah nih ya. Jadi Kabupaten Nabire sudah sampai dengan 31 Oktober ini menyerap sekitar 67,67% ya. Oke. Nah, kemudian di samping dak fisik dana desa, juga transfer daerah ini adalah berupa dak non fisik. Ya. Dan dak non fisik ini ada 2, yaitu pertama BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Nah, ini bantuan operasional sekolah ini untuk sekolah SD sampai dengan SMA. Nah, ini ada yang reguler. Reguler itu untuk bantuan sekolah kepada SD sampai SMA, dan ada yang penyetaraan, yaitu untuk paket ya, paket A sampai dengan paket C. Nah, ini udah terserap untuk dak non fisik berupa BOS ini. Ada 2 nih. Pertama BOS, kemudian yang kedua BOP. BOP itu bantuan operasional pendidikan, itu untuk PAUD ya, untuk PAUD. Nah, sampai dengan 31 Oktober kemarin ini sudah terserap 90,90%. Ya, ini tinggal sedikit lagi nih, alhamdulillah ya. Mungkin mudah-mudahan sebelum akhir November ini juga ini sudah bisa diselesaikan, bisa 100% ya. Nah, itu ya, yang kedua, yang pertama ada dak fisik, yang kedua dak non fisik, yang ketiga adalah penyaluran untuk dana desa. Nah, mungkin Bang Jerry juga sering mendengar dana desa gitu kan. Nah, ini juga disalurkan kepada semua kabupaten yang ada di wilayah bayar KPPN Nabire ya. Nah, untuk dana desa ini juga ada 2 jenis dana desa ya. Pertama adalah dana desa reguler, yang kedua adalah dana desa untuk BLT, ya, bantuan langsung tunai ya. Nah, sampai dengan 31 Oktober kemarin untuk dana desa ini telah terserap atau telah kita salurkan kepada pemerintah kabupaten tersebut ini sebesar 80,89%. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk penyaluran tadi dak fisik, dak non fisik, dan desa. Mungkin sudah semua ini ya. Nah, jadi sampai dengan triwulan 4 ya, atau bulan Oktober kemarin ini secara keseluruhan untuk dak fisik untuk penyaluran transfer ke daerah ini sebesar 920 miliar rupiah, nah, kurang lebih sekitar 920 miliar rupiah ya, untuk penyaluran transfer ke daerah. Nah, ini Bang Jerry nih, kami KPPN ya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder juga kepada masyarakat, untuk memudahkan masyarakat mengetahui kinerja penyaluran transfer daerah. Nah, kami sendiri di KPPN ini telah membangun aplikasi ini Bang Jerry. Nah, aplikasinya bernama SIMACE ya. Jadi SIMACE ya singkatan dari Sistem Monitoring Akses Cepat TKDD. Ya, SIMACE TKDD. Nah, ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya Bang Jerry penasaran ingin juga memantau terkait dengan kinerja TKDD, ini bisa Bang Jerry di-download ini melalui Play Store, bisa dibuka by Android. Nah, jadi ini sudah lengkap ini. SIMACE ya. Nanti di situ akan muncul SIMACE
tanda ini deh, tanda biru, tanda panah. Ketika klik aja install. Ya. Nah itu ini tidak ada passwordnya, jadi masyarakat bisa melihat. Nah di situ nanti akan ada pagu realisasi dan sebagainya, sampai ke detailnya, sampai ke subbidang. Bahkan untuk informasi dana desa itu sampai ke perkampungnya atau perkampungnya. Itu mungkin Mbak. Jadi untuk sebagai informasi ya untuk masyarakat semua. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin ikut serta memonitor terkait dengan perkembangan dana desa dan lain sebagainya untuk transfer daerah, bisa memonitornya melalui aplikasi SIMACE TKDD yang diterbitkan oleh KPPN Nabire. Mungkin itu Bang Jerry dan Mas Alvan ya untuk ini. Itulah Mas Alvan ya, teknologi sudah canggih, masyarakat nggak perlu lagi bingung-bingung tanya ini realisasinya itu sudah ada SIMACE. Ya, baik. Tadi itu kita berbicara mengenai pengeluaran dana negara. Sekarang Mas Alvan kita beralih ke bagaimana pendapatan negara ini. Nah, ya kan Pajak-pajak. pajak ini ya, karena semua pengeluaran pasti harus ada pendapatan. Iya, baik, saya ke Basir. saya panggil Basir saja kayaknya. Boleh. Ya, Basir, ini terkait dengan pendapatan negara sendiri. Bagaimana kondisi kinerja pendapatan negara berupa pajak pada tahun 2022, khususnya dari Januari hingga bulan November ini? Silakan. Tentunya ini kan banyak ada penerimaan pendapatan negara yang berupa pajak. Ya. Pendapatan negara sampai dengan bulan November ini berangsur membaik ya. Dari year on year, dari tahun lalu sampai tahun ini, perbandingan antara tahun lalu dan tahun ini meningkat ya. Karena hal ini didukung oleh, kita tahu bahwa perang Rusia Ukraina meningkatkan komoditas, yaitu berupa minyak dan gas. Nah, sementara Indonesia ini penghasil gas yang luar biasa besarnya, sehingga penerimaan pajak disokong oleh komoditas berupa minyak dan gas itu. Data kinerja penerimaan menunjukkan tren yang sangat baik. Harga komoditas bertumbuh terus karena implementasi dari Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang dibentuk pada tahun lalu, tahun 2021, sehingga meningkatkan penerimaan negara. Nah, salah satunya yang diincar atau yang ditargetkan dari Undang-Undang HPP yaitu fintech dan kripto. Nah, jadi sudah mulai dilirik lah sama pajak terkait kripto ini. Jadi yang punya kripto ya, tolong sudah mulai diperhatikan. jangan menyelewengkan uang negara lah, seperti itu. Baik, Mas Alvan? Mungkin itu terkait pendapatan negara asal mulanya dan target-target yang terkait pendapatan negara sesuai HPP tadi. Untuk rekapitulasi penerimaan nih Mas Basir, untuk rekapitulasi penerimaan kan mungkin ada rekapitulasi nasional, terus ada provinsi dan sampai ke Nabire atau mungkin wilayah lingkup kerjanya BIAK ya mungkin. Mungkin bisa dijelaskan Mas ya? Untuk penerimaan negara untuk wilayah kerja KP2 KP Nabire, yang mana KP2 KP Nabire ini dibawahi sama KPP Pratama BIAK ya. Seperti saya jelaskan untuk nasional dulu, target nasional itu sebesar 1.477,4 triliun. Itu berapa banyak kalau beli papeda tuh lengket satu kabupaten, satu provinsi apa. Nah, realisasinya itu sebesar 1.453,2 triliun. Itu untuk per November ini. Nah, itu atau sekitar 98,35%. Nah, year on year-nya tumbuh nih, karena kan tadi yang saya bilang bahwa karena didukung sama komoditas sehingga bertumbuh dari tahun lalu sebesar 35,29% year on year. Nah, untuk wilayah kerja KPP Pratama BIAK sendiri itu targetnya sebesar 461,4 miliar. Nah, sudah tercapai sampai saat ini sebesar 444,7 miliar atau 96,38%. Nah, itu pencapaian dari keseluruhan antara KPP Pratama BIAK, KP2 KP Nabire dan KP2 KP Serui. Nah, itu
tumbuh dari tahun lalu, tumbuh sebesar 24,09%. Nah, dan kami masih optimis bahwa karena kan uang yang kita kumpulkan ini untuk tadi ya, untuk yang disalurkan sama Pak Dede lagi kepada kabupaten-kabupaten yang berada di lingkup KPPN Nabire, KPPN Biak, nah itu juga KPPN Seruni juga. Ya. Baik. Berarti optimis sampai akhir tahun mencapai target. Iya, mencapai target 461 miliar. Ya, jadi yang mungkin mulai bayar pajak, ya. Ayo bayar pajak. Ya, betul. Kalau melampaui kan tentunya nanti Pak Dede mengucurkannya lebih besar lagi. Ya, karena kan konsepnya pajak itu kontribusi Betul. masyarakat, masyarakat yang diberikan imbalannya secara tidak langsung, itu berupa sekolah tadi, dana bos, terus dana desentralisasi tadi. Ya, dari masyarakat ke masyarakat. Ya, dari kita untuk kita. Oke, Mas Yer, ini kemana dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat seperti tadi kita sampaikan itu? Kemudian mungkin ya masyarakat ingin tahu seperti apa penyaluran pajak dari masyarakat yang kembali ke masyarakat. Ya. Kalau untuk secara APBN kan tadi kita bisa lihat di aplikasinya KPPN Nabire ya, di Simace ya. Kita harus pantau terus dari situ terkait pengeluaran, terkait penyalurannya, realisasi penyaluran dana di Kabupaten Nabire ini. Nah, sementara data yang saya punya ini bisa dilihat juga di www.kemenq.go.id alokasi pajakmu. Nah, kita bisa lihat tuh per detailnya. Misalkan nih, ini kan paling besar penyalurannya di dana alokasi umum. Nah, dana transfer ke daerah ya, dana untuk daerah, untuk pembangunan daerah begitu. Nah, itu paling besar. Terus ada dana bagi hasil. Kemudian ada dana alokasi khusus non fisik. Nah, yang tadi sudah dijelaskan juga sama KPPN. Kalau untuk penyaluran pajak ini juga bisa, seperti yang saya bilang, bisa dipantau juga di kemenq.go.id. Oke. Ya, Nah, gimana? masih Oh, kita kan ini juga untuk penerimaan negara, kita mengejar penerimaan negara untuk kemakmuran daerah Nabire juga ini ya. Nah, DJP Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah buat aturan untuk NPWP sama dengan NIK. Nah, NPWP sama dengan NIK. NPWP sama dengan NIK ini dimaksudkan untuk supaya ketika Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini kantor pajak Biak, kantor KPP pertama Biak, mengirimkan surat sampai ke alamat sesuai yang ada di KTP, di data kependudukan. Nah, karena saya mau cerita sedikit, waktu itu pernah ada wajib pajak yang datang ke saya, orang datang ke saya di layanan di kantor pajak Nabire, minta tolong untuk buatkan surat keterangan fiskal karena dia mau mengajukan untuk tender pelaksanaan pekerjaan fisik. Nah, ketika datang ke saya cek datanya, dia tidak bisa menerbitkan surat keterangan fiskal karena dia memiliki tunggakan pajak. Nah, karena ada tunggakan pajak itu, saya tidak bisa menerbitkan surat keterangan fiskal. Dia marah-marah nih, waduh, saya tidak tahu kalau punya tunggakan. Saya bilang, Bapak alamatnya masih di sini, karena di datanya kita alamatnya masih. Waduh, saya sudah pindah. Wah, di situ masalah. Makanya itu programnya Direktur Jenderal Pajak ini supaya ketika orang pindah alamat kependudukan, supaya kita bisa sinkron, supaya datanya langsung data nasional. Nah, gitu. Jadi pada wajib pajak ya, nanti untuk lebih detailnya bisa dijelaskan sama Mas Herman ya, untuk terkait NPWP sama dengan NIK ini. Mas Herman, ini tentunya tadi yang disampaikan oleh Basir sendiri, ini kan penerimaan pajak, tetapi wajib juga seorang pembayar pajak atau seorang pemberi pajak kepada negara ini memiliki NPWP. Dan di sini NPWP ini nomor peserta wajib pajak harus dimiliki semua orang, sama dengan NIK. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa regulasi NPWP sama dengan NIK kita. Baik. Jadi nomor pokok wajib pajak sama dengan NIK itu kira-kira masih sama kayak nomor pokok wajib pajak yang lama. Hanya saja kita mengaturnya dengan format dan regulasi yang baru. Nah, regulasinya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Ini merupakan aturan lanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini tertanggal 8 Juli tahun 2022 tahun ini, tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan nomor induk kependudukan bagi warga negara Indonesia, dan untuk warga negara asing, badan instansi pemerintah cukup menambahkan 0 di depan NPWP aktif mereka saat ini. Nah, jadi sehingga akhirnya semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit. Nah, peraturan ini mulai ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022. Kira-kira. Baik. Mas Alfian? Ya, mungkin menanya sedikit, mungkin ada simpang siur ya terkait perubahan NPWP ini menjadi NIK. Kalau boleh tahu nih, untuk perubahan ini tujuan kebijakan NPWP dengan menjadi NIK atau format baru nih, sekiranya tujuannya apa ya? Iya, jadi diberlakukannya NPWP format baru ini untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, jadi ada 3 tujuan dari kebijakan ini. Yang pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP. Nah, yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga ini yang saya rasa paling penting, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi mungkin masyarakat sekarang nggak perlu banyak nomor, KTP sendiri, NPWP sendiri. Nah, jadi mewujudkan satu data tunggal, satu nomor bisa dipakai untuk semua. Dan tidak enak kalau di dompet isinya Iya, ada banyak NPWP kartunya lah, kan. ada KTP lah ya. Tapi bagusan tebal, Mas. Biar kelihatan tebal dompetnya. Iya juga sih. Tapi memang ada intinya adalah ketika Satu Data Indonesia itu semua digunakan satu data saja, ini akan mempermudah tentunya untuk pengurusan SIM juga, rencananya ke depan seperti itu. Kemudian untuk NPWP, kemudian juga untuk data yang ada di BPS itu semua akan jadi satu ke depannya. Oke, Mas Herman, bagaimana ketentuan pendaftaran NPWP dengan format baru itu, dan mengapa sih masyarakat harus punya NPWP itu? Silakan. Baik. Mungkin saya menjelaskan ketentuan pendaftaran NPWP dengan format baru. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang tadi, bahwa pendaftaran NPWP dengan format baru bisa diatur sebagai berikut. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi cukup melakukan aktivasi nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Nah, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit, ya, format yang lama. Kalau yang baru kan 16 digit, nah yang 15 digit itu format yang lama atau format yang masih berlaku saat ini. Nah, yang kedua, selain orang pribadi, nah dalam hal ini badan dan instansi pemerintah. Nah, ini diberikan NPWP dengan format 16 digit. Nah, di mana format 15 digit yang sekarang ditambah angka 01 di depannya. Nah, maka genap jadi 16. Nah, yang ketiga untuk cabang. Nah, untuk wajib pajak cabang ini diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang masih berlaku saat ini. Nah, jadi pemberian NPWP 15 digit ini diberlakukan hanya sampai dengan 31 Desember 2023. Berarti untuk di tahun 2022 ini sampai dengan 31 Desember 2023. Iya, 2023. 23 itu masih menggunakan format yang Lama, 15 digit. untuk yang barunya nanti pada tanggal 1 Januari 2020. Berapa, Pak? Untuk kenapa sih Mas NPWP dengan format barunya baru diterapkan itu pada 1 Januari 2020? Baik, jadi NPWP format baru ini baru akan efektif diterapkan atau diberlakukan pada 1 Januari 2024 karena mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa saat ini
memang layanan administrasi perpajakan yang dimiliki oleh kami Direktorat Jenderal Pajak belum seluruhnya dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru ini. Jadi sehingga kami memerlukan waktu sedikit waktu untuk menyempurnakan layanan administrasi kami supaya pelayanan yang kami berikan untuk wajib pajak itu bisa optimal dan prima. Nah, NIK wajib pajak nomor induk kependudukan wajib pajak sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru. Namun perlu diperhatikan, jadi ada 2 status NIK yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Yang pertama valid, yang kedua belum valid. Nah, valid maksudnya ini berarti NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP. Artinya data di Dukcapilnya itu sudah valid, sudah tersinkron dengan data kami gitu. Terus yang kedua belum valid. Nah, ini berarti nomor induk kependudukannya ataupun nomor kartu keluarganya belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai dengan hasil pemadanan atau pensinkronisasi data kependudukan dengan Dukcapil. Nah, untuk ini wajib pajak dapat menghubungi langsung Dinas Dukcapil domisili atau sesuai KTP-nya untuk melakukan validasi nomor induk kependudukan atau data kependudukan. Kalau bahasa Dukcapilnya itu konsolidasi data mandiri, gitu. Nah, terus untuk yang selain orang pribadi itu cukup ditambahkan 0 di depan NPWP 15 digit yang sudah ada. Iya. Oke, itu ya. Ada perubahan NPWP, tetapi perubahan ini seperti tadi yang Mas Basil sampaikan juga, jangan pusing terkait dengan perubahan ini. Sudah ada yang mengurusnya nantinya ya, tentunya di KP2KP sendiri. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pagi hari kita. Saya mungkin yang pertama ke Pak Dede dulu terkait dengan penyaluran dana sendiri, mungkin ada yang sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin di penghujung acara kita mungkin kami dari KPPN Nabire ya menyampaikan pesan terutama ini untuk satuan kerja sebagai mitra kerja KPPN Nabire. Mengingat sekarang sudah menginjak langkah-langkah akhir tahun anggaran, mendekati selesai pelaksanaan anggaran. Tentunya menghimbau ya kepada seluruh satuan kerja yang ada di wilayah pembayaran KPPN Nabire, mari kita laksanakan pelaksanaan anggaran ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kita tidak hanya sekedar melaksanakan anggaran tapi juga pelaksanaan itu betul-betul berkualitas sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan nilai-nilai nilai pelaksanaan anggaran yang sudah ditentukan, yaitu yang namanya IPA ya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dan untuk itu KPPN sendiri siap untuk membantu semua satuan kerja apabila terkendala dengan hal-hal penyaluran, siap kami membantu dan silakan untuk berkonsultasi KPPN Nabire, karena KPPN Nabire mempunyai moto emas ya, empati, melayani, akuntabel dan sinergi. Mungkin itu Pak. Baik, saya ke Basir dulu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pajak? Saya pada masyarakat ya, kepada Satker dulu lah itu dari Pak Dede tadi, tolong alokasinya ditingkatkan karena kan 10%-nya ada PPN di sana, 1,5%-nya kalau pengadaan ada pengadaan di sana pasal 22, dan kalau ada jasa konstruksi atau ada jasa konstruksi ada tarifnya juga itu. Nah, jadi ya tolong ditingkatkan supaya penerimaan negara supaya kan kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Tolong ditingkatkan untuk masyarakat. Jangan menganggap bahwa pajak itu ribet, pajak itu susah, karena kita bukan untuk menjadi konsultan untuk memahami pajak, cukup menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing. Dan saya juga mengimbau ini untuk badan, untuk wajib pajak badan yang punya CV, yang punya PT, untuk pada bulan Desember melaporkan PPh masa pasal 21-nya. Karena kalau memang setiap bulannya tidak melaporkan PPh 21, pada akhir tahun wajib melaporkan PPh pasal 21-nya. Nah, untuk cembo juga dari sekarang ini untuk tahun depan, untuk pelaporan tahunannya jangan menumpuk pada bulan Maret. Mungkin kalau ada siaran ini kedepannya akan saya ingatkan seperti itu terus. Ya. Oke, ke Mas Herman terkait dengan NPWP, silakan. Iya, jadi mungkin saya akan sampaikan bahwa selama ini ada salah persepsi dari masyarakat bahwa
kalau NIK sudah jadi NPP berarti bayi baru lahir langsung dikenakan pajak. Aduh. Nah ini mungkin yang perlu kami luruskan dari pajak, bahwa itu tadi NIK itu untuk mewujudkan satu data Indonesia. Ya, jadi bukan berarti bayi baru lahir setiap orang yang punya NIK langsung dipotong pajak. Ya, karena pajak yang dipotong itu kami sudah mempertimbangkan beberapa hal dari penghasilannya, pendapatannya gitu. Jadi sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas keadilan, bahwa pajak yang kami pungut itu adalah yang seadil-adilnya. Ya, itu. Ya. Baik. Dan juga mau ini mengimbau kan tadi NPWP sama dengan NIK. Nah itu kita tetap harus untuk mengkonfirmasi di DJP online, aplikasi DJP online itu untuk setiap wajib pajak yang masih belum memahami, atau nanti bisa lihat tutorialnya di Direktorat Jenderal Pajak, cara-cara untuk sinkronisasi ya, atau memutakhirkan data mandiri antara Direktorat Jenderal Pajak dengan NIK-nya. Nah, jadi di aplikasi DJP online bisa diakses di situ. Untuk kejelasannya, untuk tutorialnya bisa lihat di YouTube Direktorat Jenderal Pajak, atau kalau wajib pajak yang berada di wilayah Nabire bisa langsung ke kantor pajak kami, ke KP2 KP Nabire di Jalan Surojo Tanojo. Baik, oke. Terima kasih Mas Basir dan Mas Herman dari KP2KP sudah hadir, dan juga terima kasih kepada Bapak Dede Daman selaku Kepala KPP Nabire. Sama-sama. Mas Alvan, kita sudah selesai. Luar biasa Mas Alvan membantu saya pagi hari ini, ke depan Mas Alvan yang bawain. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan dialog khusus kita di pagi hari ini. Saya Jeffrey Panjaitan pamit, dan ada satu quotes untuk masyarakat adalah bagaimana peran serta kita sebagai masyarakat yang sudah menikmati semua yang kita dapati setiap hari untuk wajib membayar pajak kepada negara. Saya Jeffrey Panjaitan pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat